Bab 112-114. Penyesalan sang presidir dingin. Sebulan kemudian, di saat yang lain sedang sibuk melatih diri dan menyusun strategi untuk menangkap para pelaku yang terlibat dalam kejadian masa lalu, Karina malah menjalani hari-harinya bersama Ocean, Timotius dan ketiga anak kembarnya. Kedua orang tuanya diam-diam mulai menjalankan rencana mereka tanpa sepengetahuan Karina. Karena kita sudah lama pisah ranjang, jadi aku memutuskan malam ini kau tidur di kamar sebelah. Tunjuk Karina ke arah salah satu kamar yang berseberangan dengan kamarnya. Sementara kamar Nika dan kedua kakaknya berada di antara kamar Karina. Karina bisa saja menyelinap masuk ke kamar masing-masing dari putra-putrinya, karena mereka memiliki pintu samping yang saling terhubung. Entah mengapa setiap kali giliran Timotius yang tidur di dalam satu kamar dengan Karina, Ocean selalu merasa gelisah. Ia seakan tidak rela melihat istrinya berada satu kamar bersama pria lain. Bahkan pagi hari saat sarapan, Karina melayani Timotius dengan sangat hangat hingga membuat Ocean cemburu. Jangan tanya kedua putranya. Sikap mereka tetap sama. Hanya Nika yang welcome dengan ayahnya. Apakah hari ini kamu mau bertemu dengan Padre? Tanya Karina sembari meletakkan sepotong sandwich dan segelas susu putih di depan Timotius. Ia juga melakukan hal yang sama kepada ketiga anak kembarnya. Ya, Padre memintaku bertemu dengannya hari ini, ujar Timotius tersenyum tipis. Ia langsung menyantap sarapannya dengan wajah tenang. Sementara Ocean merasa terabaikan hingga membuatnya berinisiatif mengambil sarapannya sendiri. Memang Karina sudah menyiapkan 6 potong sandwich untuk mereka berenam. Karina hanya melirik sekilas ke arah suaminya, dan ketiga anak kembarnya lalu menikmati sarapannya. Selama sebulan ini Karina sedikit bingung dengan sikap putranya Sean. Akhir-akhir ini Sean lebih banyak diam hingga membuat Karina merasa tidak tenang. Seperti sekarang ini, Sean hanya menyantap sarapannya sebanyak 3 gigitan sebelum menyudahinya. Madre, Sean mau kembali ke kamar, ujar Sean berlalu dari sana. Ia tidak mengucapkan terima kasih ataupun mengecup pipi ibunya seperti biasanya. Semua yang ada di sana merasa bingung dengan sikap aneh Sean. Sementara Timotius yang memang sedikit terburu-buru bertemu dengan ayah Karina dan kedua saudara kembar Karina langsung bergegas menyelesaikan sarapannya. Sepertinya malam ini aku tidak akan kembali, karena urusan kali ini cukup penting dan menguras sedikit banyak waktuku, ujar Timotius membuat Karina menganggukkan mengerti. Ocean merasa wajahnya disiram air segar mendengar perkataan Timotius. Ia merasa lega akhirnya memiliki lebih banyak waktu bersama istri dan ketiga anak kembarnya. Tidak apa-apa. Jangan lupa berpamitan kepada anak-anak, ujar Karina tersenyum tipis. Ocean tentu saja merasa kesal melihat perhatian Karina kepada Timotius. Namun, Ocean berusaha menahan kekesalannya. Apalagi mereka sedang sarapan bersama kedua anak kembar mereka. Padre, bukankah hari ini adalah hari weekend? Nika ingin pergi ke taman bermain bersama, Padre, ujar Nika penuh permohonan. Biasanya papa yang akan menemani kami menghabiskan weekend seharian. Mumpung hari ini Padre tidak punya kesibukan, lebih baik Padre menghabiskan waktu luang Padre bersama kami, kata Nika membuat Ocean terdiam. Madre, terima kasih untuk sarapannya. Celetuk Oscar tiba-tiba menyudahi sarapannya. Kap,
Oscar mengecup pipi ibunya sebelum berlalu dari sana. Selama 1 bulan tinggal seatap. Ocean cukup kesulitan mendekati kedua putranya. Kalau Nika sedari awal memang sudah welcome dengan keberadaan Ocean. Sementara tidak dengan kedua putranya. Mereka lebih banyak diam dan mengacuhkan keberadaan Ocean. Ocean mengalihkan pandangannya menatap ke arah Karina. Ia seperti meminta persetujuan kepada istrinya atas keinginan putri mereka. Kalian bisa pergi. Aku harus tinggal di rumah menyelesaikan pekerjaanku. Ujar Karina. Memang masih ada laporan perusahaan yang belum selesai dia periksa. Ocean menghela napas mendengar perkataan istrinya. Ia merasa Karina masih berusaha menjaga jarak darinya. Nika juga ikut sedih mendengar perkataan ibunya. Padahal Nika ingin me time bersama keluarganya. Namun, Karina malah sibuk dengan pekerjaannya. Satu kali saja, ujar Ocean penuh permohonan. Ocean tentu saja sedih melihat wajah sedih putri kecilnya. Nika juga langsung menatap ibunya dengan wajah penuh harapan. Karina yang memang tidak tega melihat wajah sedih putrinya akhirnya menyetujui permintaan putrinya. Baiklah. Tapi kita tidak bisa pulang larut malam. Karena besok Madre memiliki rapat penting. Ujar Karina tersenyum tipis. Nika dengan cepat loncat dari kursinya dan melangkah menuju kamar kedua saudara kembarnya. Terima kasih. Ujar Ocean tersenyum tipis menatap Karina. Karina hanya menatap sekilas ke arah Ocean tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak beberapa lama setelah kepergian Nika. Kali ini Timotius yang berpamitan kepada Karina. Sebaiknya aku berangkat cepat agar pekerjaanku cepat selesai. Ujar Timotius mengecup kening Karina sekilas. Aku akan mengantarmu hingga depan. Ujar Karina dan disetujui oleh Timotius. Karina lalu menyudahi sarapannya dan mengantar Timotius sampai halaman. Tinggal Ocean dan beberapa maid yang menunggu Ocean menyudahi sarapannya. Tak beberapa lama setelah kepergian Karina dan Timotius, Ocean ikut menyudahi sarapannya dan melangkah menuju kamar anak kembarnya. Setibanya di sana, Ocean melihat anak-anaknya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Oscar yang sibuk dengan komputernya. Sean yang sibuk dengan buku-buku ilmiah di tangannya dan Nika yang sibuk dengan celetuknya mengenai kepergian mereka keluar. Kakak, ayo kita bersiap. Sebentar lagi kita akan ke taman bermain bersama Padre dan Madre. Ujar Nika menarik-narik baju yang dikenakan Sean. Sean diam saja tanpa menjawab perkataan adiknya. Hingga tanpa sadar Nika merebut buku yang dibaca Sean. Pokoknya kita harus pergi keluar hari ini. Tegas Nika membawa buku yang tadi dibaca Sean ke arah meja komputer Oscar. Kali ini Nika berusaha membujuk Oscar. Kakak, ayo bersiap. Kita akan pergi ke taman bermain bersama Padre dan Madre. Ujar Nika membuat gerakan tangan Oscar terhenti. Ia melepaskan mikrofon yang menutupi kedua telinganya dan menatap adiknya dengan datar. Pergi saja. Hari ini kakak tidak mood pergi keluar. Ujar Oscar membuat Nika cemberut. Nika tidak mau pergi kalau kalian tidak ikut. Jawab Nika dengan celah berlari menuju kamarnya. Ia yakin kedua kakaknya akan setuju pergi ke bermain setelah ia merajuk. Nika terlentang di atas tempat tidur sembari menutup seluruh tubuhnya. Ia pura-pura merajuk agar kedua saudaranya mau pergi ke taman bermain. Tak beberapa lama Oscar dan Sean masuk ke dalam kamar Nika. Ocean terlihat mengikuti langkah mereka dari belakang. Baiklah. Ayo kita berangkat. Ujar Oscar membuat Nika tersenyum lebar di dalam selimut.
Beberapa detik kemudian, Nika membuat selimut dengan wajah cemberut. Dengan wajah bersungut-sungut Nika turun dari tempat tidur dan mengedipkan sebelah matanya ke arah ayahnya. Ocean terkejut melihat senyuman licik di wajah putrinya. Ia tidak menyangka kalau Nika sangat pandai mengelabui kedua saudara kembarnya. Bab 113. Dengan wajah berseri-seri, Nika menikmati liburannya bersama keluarganya. Mereka juga mengabadikan beberapa momen foto bersama untuk dipajang di kamarnya. Lagi-lagi Sean tidak terlihat bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Ia terlihat lebih banyak melamun sepanjang perjalanan. Bagaimana? Apa kalian happy hari ini? Tanya Ocean mencairkan suasana di dalam mobil. Nika sangat bahagia Padre. Lain kali kita harus liburan ke luar negeri. Bukankah melihat aurora borealis sangat indah? Celetuk Nika tersenyum lebar membayangkan liburan mereka selanjutnya. Ia sangat ingin menghabiskan banyak momen bersama keluarganya. Apalagi ayah yang selama ini Nika tunggu sudah muncul dan melengkapi keluarga mereka. Bukankah aurora sangat indah, Kak? Tanya Nika mengalihkan pandangannya ke arah kedua saudaranya. Ya, jawab singkat mereka agar adik mereka tidak merajuk diacuhkan. Bukankah sebentar lagi kita ulang tahun? Aku sangat ingin kita merayakan ulang tahun kita di bawah keindahan aurora. Celetuk Nika lagi berangan-angan. Kamu bisa bertanya kepada kedua saudara kembarmu, sayang. Apakah mereka setuju juga dengan keinginanmu? Balas Ocean sembari mengemudi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, Princess. Jawab Sean dan Oscar bersamaan. Nika semakin bahagia mendengar persetujuan kedua saudara kembarnya. Jika suatu hari nanti Nika menikah, Nika ingin dilamar oleh pria yang Nika cinta di bawah keindahan aurora. Celetuk Nika tersenyum lebar membayangkan suasana romantis yang pernah Nika tonton di kanal YouTube Bang Jeb. Perkataan putrinya membuat Karina tersenyum tipis. Ia tidak menyangka kalau putrinya bisa berpikir sejauh itu. Ocean tentu saja ikut senang mendengar harapan putrinya. Entah mengapa tiba-tiba Ocean ingin mengabulkan keinginan putrinya merayakan ulang tahun mereka di bawah keindahan aurora. Kamu akan mendapatkannya saat kamu dewasa nanti sayang. Kata Ocean membuat Nika malu-malu. Entah mengapa Karina geli melihat ekspresi wajah malu-malu putrinya. Di sisi lain, seorang wanita parubaya melangkah menuju sebuah ruangan rahasia dengan wajah angkuh dikawal oleh beberapa pria bersenjata. Meskipun wajah itu sudah berubah 1804. Namun, sorotan bola mata itu tetap sama di mata orang-orang yang pernah kenal dekat dengannya. Long time no see, Selena. Sapa wanita itu membuat Selena tersenyum tipis. Wah, setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya kau menampakkan dirimu juga. Apa kau sudah lelah bersembunyi? Tanya Selena membuat wajah wanita itu berubah kecut. Aku sudah lelah menunda-nunda semuanya. Lebih baik kita percepat rencana kita. Aku sudah mulai muak melihat kebahagiaan mereka. Ujar wanita itu dengan wajah bengis. Selena tersenyum menyeringai mendengar perkataan wanita itu. Apa kau mulai takut dengan rencanamu? Tanya Selena membuat wanita itu terdiam. Alih-alih menjawab pertanyaan Selena, wanita itu malah menyuruh Selena pergi ke luar negeri. Segera pergi dari kediaman Burhanuddin. Mereka sudah mengetahui semuanya. Jangan sampai nyawamu melayang. Ujar wanita itu dengan wajah serius kepada Selena. Aku tidak takut sama sekali. Ujar Selena membuat wanita itu terdiam.
Mereka sudah memiliki para penerus yang tidak bisa dianggap enteng. Kau sudah tidak lagi muda. Kebiasaan membunuhmu tidak akan sehebat dulu lagi. Nasihat wanita itu membuat senyuman Selena surut. Bukankah keturunan Lina hanyalah wanita biasa yang tidak tahu apa-apa? Aku mendapatkan informasi dari Mariana. Celetuk Selena membuat wajah wanita itu berubah masam. Kau salah besar. Selain wanita itu, Lina juga memiliki 2 orang anak laki-laki. Mereka memiliki jiwa iblis yang tidak bisa kau anggap enteng. Lina masih hidup. Dan sekarang Clarence juga sudah bangun dari komanya. Menurutmu persiapan apa yang sedang mereka lakukan setelah mengetahui dalang dari kejadian 30 tahun lalu? Ujar wanita itu membuat Selena gelisah. Segar pergi jauh sebelum mereka mengetahuinya. Ku dengar adikmu menikah dengan pemimpin kartel Jalisco. Kau bisa meminta bantuan mereka menyembunyikanmu. Saran wanita itu sebelum pergi dari sana. Sial, umpat Selena sebelum pergi dari sana. Bab 114. Faro tidak bisa menghentikan perdebatannya dengan sepupunya. Hingga suara tembakan menggema di dalam mansion El selaku pemimpin kartel Jalisco. Kau harus menghentikan semuanya, Tarik semua anggota kartel Jalisco yang ikut bersama wanita itu. Ujar Faro membuat istri El tidak senang. Tidak bisa Kak. Kartel Jalisco sedang mengalami kerugian besar. Hingga Selena meminta kami untuk mengirim beberapa puluh anggota Jalisco untuk mengamankan pengiriman obat-obatan terlarang ke beberapa negara. El lihat pemasukan kita mulai meningkat lagi. Mereka hanya akan melindungi saudara perempuanku, kakak ipar. Jangan khawatir. Kakak tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak. Tambah istri El membuat Faro mendengus dingin. Aku tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang mengusik ketenangan keluargaku. Jangan salahkan aku jika suatu hari nanti kau melihat kepala saudarimu terpenggal di depanmu. Ujar Faro sebelum berlalu dari sana. Di sisi lain, Clarence dan Lina sibuk melatih otot-otot tubuh mereka agar tidak encok saat bertarung nanti. Meskipun usia mereka tidak lagi muda, tapi stamina mereka 11-12 seperti saat muda dulu. Lina mendekati Clarence. Perawatan ekstra yang dilakukan Gavin membuat kaki Lina sembuh dengan cepat. Clarence. Panggil Lina membuat gerakan Clarence terhenti. Aku ingin mengobrol denganmu. Ujar Lina membuat Clarence menganggukkan kepalanya. Mereka membaringkan tubuh mereka di halaman mansion yang ditumbuhi oleh rumput hijau. Apa kau tidak ingin bertemu dengan Johnson? Tanya Lina memulai obrolan. Clarence terkekeh sinis mendengar pertanyaan Lina. Bukankah keadaan sekarang menjelaskan semuanya? Ujar Clarence menatap langit cerah dengan tatapan tak terbaca. Lina menghela napas mendengar jawaban Clarence. Saat kau masih koma dulu, aku pernah bertemu dengannya. Namun, aku pura-pura tidak mengenalnya. Karena aku sangat membencinya. Apalagi setelah mendengar berita pernikahannya. Terang Lina membuat Clarence langsung mengalihkan pandangannya ke arah Lina. Andai dulu kau tidak jatuh cinta padanya, aku pasti sudah membalas kematian kedua orang tuaku. Lanjut Lina membuat wajah Clarence berubah sendu. Andai aku tahu kisah hidupku akan sepahit ini setelah menikah dengannya, maka aku tidak akan memilih jalan hidup seperti ini. Namun, satu sisi aku bersyukur memiliki Ocean sebagai pelengkap hidupku. Ujar Clarence kembali mengalihkan pandangannya ke atas langit cerah. Namun dari sudut matanya mengalir sedikit air mata. Aku sudah tidak bisa kembali padanya. Jika suatu hari kami bertemu,
Aku hanya ingin melihatnya sebagai orang asing. Timpal Clarence memejamkan kedua matanya. Lina, maafkan aku. Aku terlalu terlena dengan cinta yang Johnson berikan sampai aku melupakan dendammu kepada keluarga Gultom. Ujar Clarence menatap Lina dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah mengabulkan keinginanku menjodohkan putra-putri kita. Aku akan merasa lebih tenang menitipkan putraku padamu jika suatu hari nanti aku mati. Curhat Clarence membuat Lina termenung. Jangan berkata seperti itu. Kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama anak cucu kita. Kata membuat perasaan Clarence sedikit lebih tenang. Clarence hanya tersenyum tipis mendengar perkataan saudari sekaligus sahabatnya. Tak beberapa lama Gavin melangkah mendekat ke arah mereka. Ternyata kalian di sini. Ujar Gavin tersenyum tipis menatap ke arah istrinya. Lina dengan cepat menyalurkan tangannya meminta Gavin membantunya berdiri. Gavin yang paham langsung membantu istrinya beranjak dari atas rumput. Clarence tentu saja merasa iri melihat hubungan Gavin dan Lina semakin intens. Namun Clarence sudah yakin dengan keputusannya untuk menghapus nama Johnson dari kehidupannya. Lebih baik kalian saling melepas rindu sebelum LDRan beberapa hari ke depan. Ujar Clarence sebelum berlalu meninggalkan Gavin dan Lina. Hei, Clarence. Jangan coba-coba berpikir yang tidak-tidak. Teriak Lina. Namun Clarence tidak mengindahkan teriakan Lina. Ia ingin secepatnya mandi dan berkunjung ke mansion putra dan menantunya. Tak beberapa lama Clarence keluar dari kamar dengan pakaian kasual. Ia terlihat masih cantik di usianya yang tak lagi muda. Saat melangkah menuju parkiran mobil, Clarence tanpa sengaja berpapasan dengan Timotius. Apa hubungan mereka sudah ada perkembangan? Tanya Clarence menatap Timotius dengan wajah serius. Timotius menghela napas mendengar pertanyaan Clarence. Tidak sama sekali. Karina masih menjaga jarak dengan Ocean. Ujar Timotius membuat Clarence terdiam. Sepertinya mereka akan keluar sebentar lagi. Auntie tidak perlu pergi ke mansion Karina. Karena aku sudah memberikan banyak waktu agar Ocean memperbaiki hubungan mereka. Ujar Timotius membuat Clarence bernapas lega. Kalau begitu aku mau pergi sebentar jalan-jalan keluar mencari angin segar. Ujar Clarence berlalu dari sana. Dulu paman ditinggalkan Auntie karena balas dendam. Sekarang Karina malah ikut-ikutan membalas perbuatan suaminya di masa lalu. Betapa lelahnya hidup di antara balas dendam. Padahal kata pepatah cinta dan dendam itu hanyalah setipis tisu. Gumam Timotius membuat Gavin yang mendengarnya ikut tersindir. Apa kau sedang menyindir paman? Tanya Gavin dengan wajah sinis. Sementara istrinya tersenyum tipis mendengar perdebatan mereka. Tidak paman. Timotius hanya sedang membicarakan kebenaran. Ujar Timotius membuat rahang Gavin mengeras. Ia ingin tempeleng kepala keponakannya. Namun, Lina dengan cepat menghentikan gerakan tangan suaminya. Sudah. Jangan kasar dengan keponakan sendiri. Ujar Lina membuat Gavin cemberut. Sayang. Jangan bela pria lain di depanku. Tegas Gavin menatap istrinya dengan wajah kesal. Auntie tidak tahu saja kalau paman malah sangat kejam kepada putrinya sendiri. Setiap kali Karina berbuat salah paman akan menghukumnya di ruangan penyiksaan. Celetuk Timotius tanpa sadar membuka kartu AS Gavin. Apa itu benar? Tanya Lina dengan tatapan sinis. Sayang. Aku hanya tidak ingin putri kita memiliki jiwa yang lemah.
Apalagi setelah aku tahu putri kita hamil tanpa memiliki suami. Cicit Gavin dengan wajah panik membuat Lina mendengus dingin. Pokoknya kamu harus minta maaf kepada putri kita setelah apa yang terjadi selama ini. Tegas Lina. Gavin dengan cepat menganggukkan kepalanya. Baiklah. Aku akan meminta maaf kepada putri kita. Jangan marah ya. Bujuk Gavin dengan suara lembut. Lina kemudian melangkah masuk ke dalam mansion meninggalkan mereka berdua. Timotius sangat senang melihat pertengkaran sepasang suami istri itu. Apalagi saat melihat wajah panik pamannya. Wajah panik Gavin adalah hiburan tersendiri untuk Timotius di kala gabut. Paman memutuskan mengirimmu ke Indonesia untuk menangkap putri wanita itu sebagai tawanan. Ujar Gavin meninggalkan Timotius dengan wajah kesal. Ah, Indonesian lagi. Gumam Timotius menggaruk kepalanya tidak gatal. Seketika ingatannya tertuju kepada salah satu wanita yang pernah bertemu dengan Timotius beberapa bulan lalu saat menjenguk Sean di rumah sakit.